siapa mujtahid yang telah disepakati oleh para ulama untuk kita mengikuti daripada madhab mereka? Al-jawab, jawabnya al-mujtahidu huwa al-muhitu bi mu'dhami qawaidi syari'ati wa nususiha. Mujtahid adalah orang yang pemahamannya, ilmunya sedemikian meliputi sebahagian besar kaedah-kaedah syariat dan nas-nas dari syariat tersebut. Al-mumarisu laha bihaitsu iktasaba quwwatan yafhamu biha maqsud asy-syari'. Dan ia dapat mengaplikasikan bagi kaedah syariat dan penguasaan atas nas syariat dengan sekira-kira ia memiliki kemampuan, kekuatan untuk dapat memahami dengan kemampuannya tersebut akan maksud daripada syari' yang menetapkan syariat. Jadi syari' ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada nabi. Tentu kepada nabi ya, maknanya adalah nisbi karena apa yang disampaikan nabi adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ya. Jadi di sini sudah sering kita bahas tentang masalah daripada mujtahid, bahwa dalam membangun keberagamaan kita, biar supaya kita bisa memahami syariat dengan baik, nggak mungkin kita ini sembarangan dalam memahami nas-nas agama, Quran maupun sunnah. Disebut mujtahid, mereka adalah orang yang berijtihad, yang melakukan suatu istimbat, mengeluarkan hukum dari sumbernya, yakni Quran dan sunnah, dengan bekal disiplin ilmu syariat yang memadai. Disiplin ilmu syariat yang memadai. Dan tentunya tidak semua orang dapat melakukan hal yang demikian. Jadi kalau ada orang dari kaum anti madhab, mereka berkata, Ustaz, zaman Nabi gak ada madhab, makanya kalau sekarang ada madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, saya ikut madhab Nabi. Ini orang nggak ngerti, awam luar biasa, ya. Ini orang-orang awam tapi sok tahu. Ini yang bahaya. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Yang begini udah tinggal, udah khalas, ya. Susah ngejelasinnya. Bagaimana mungkin disebut Nabi bermadhab? Karena Nabi sumber madhab. Nabi itu sumber madhab. Jadi nggak mungkin Nabi bermadhab. Kan sumber madhab itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, hadirin, Ustaz, tapi bukankah masalah agama itu mudah? Ada orang Badui masuk Islam, sekedar udah syahadat ya udah khalas, diterima keislamannya. Emang diterima kan, untuk masuk Islam kan cuma bersyahadat, ya, 2 kalimat syahadat, kemudian melakukan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya. Demikian, udah khalas, ya. Nah, bila dikatakan mudah, tidak perlu mempelajari syariat dengan secara mendalam dan istiqomah, dengan bersungguh-sungguh, tentu Nabi tidak mengirim beberapa sahabat yang terkemuka
yang cerdas, yang mumpuni keilmuan syariatnya karena sering bersama Nabi, mendengar langsung uraian Nabi, seperti Mu'adz bin Jabal, ya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Beliau dikirim ini ke Yaman. Ada Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid dikirim ke Najran, dan beberapa sahabat lagi itu dikirim, termasuk Mus'ab bin Umair. Sebelum Nabi hijrah, itu Mus'ab bin Umair berangkat duluan dakwah, termasuk mengajarkan rincian daripada syariat. Kalau masuk Islam, tinggal masuk ke rincian syariat, perlu dijelaskan, nggak bisa sembarangan. Demikian, ya. Ada tamsil yang sering saya sampaikan. Kita ambil tamsil yang lain. Ada seorang arsitektur terkenal, terkemuka, udah belasan gedung bertingkat, ya, bisa sampai puluhan lantai itu gedung, puluhan tingkatnya, hebat, ahli konstruksi dan lain sebagainya. Dia memahami betul masalah daripada arsitektur. Nah, si arsitek ini ketika menetapkan sesuatu atas rancangan bangunannya, terus kita debat, bagaimana kira-kira, Pak, kalau menurut saya nih gedungnya begini-begini. Kalau model silahkan, itu pun dilihat juga, ya. Kalau kita belum pernah sekolah teknik, belum pernah jadi mandor, belum pernah jadi kenek, sampai ngaduk semen aja kagak bisa, bagaimana mungkin, ya? Kita mau ngebangun bangunan, atau kita berhadapan dengan seorang arsitektur yang hebat, yang handal, ya bagaimana mungkin? Ketidakfahaman terhadap masalah konstruksi bangunan. Nah, kalau kita bangun sendiri, rubuh tuh bangunan. Ya, ini pondasi dari suatu bangunan, apalagi pondasi dari keberagamaan. Apalagi pondasi daripada keberagamaan. Faham kita ini, mesti, ya. Dengan dalil fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Demikian, ya. Nah, jadi hadirin, untuk itu seseorang yang memang tak faham masalah dari ilmu pertama yang harus dikuasai seorang mujtahid, yakni ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab itu bercabang-cabang. Bahasa Arab ini bercabang-cabang. Nah, hadirin, ya. Segala macam, mulai dari ma'ani, bayan, badi', kayak seperti dalam ilmu ma'ani. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jadi kalau Nabi, ada satu hadis disebutkan, kalau kamu sudah tidak lagi punya rasa malu, fasna' ma syi'ta. Lakukan apa yang kau inginkan. Fasna' fil amr itu. Fi'il amr, kata kerja perintah. Lakukan apa yang kita inginkan. Jadi silahkan, apa yang ingin kau lakukan, lakukan. Ini perintah apa ancaman? Kalau nggak ngerti ilmu ma'ani, gawat. Kenapa hadirin? Karena seseorang boleh jadi ancaman dianggap perintah, ya. Ditambah lagi dia tidak mengetahui daripada asbabul wurud misalnya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah." Milik Allah lah timur dan barat. Maka kemana saja kalian menghadap, maka kesanalah wajah Allah. Kalau kita baca,
Kemana saja kita menghadap, kesitulah wajah Allah. Kira-kira faham ini gimana ini? Oh, kalau begitu sholat nggak usah pakai ngadep kiblat. Mau ke timur, mau ke utara, ke selatan, ke iya. Karena ketidakfahaman kita rusak pemahaman, runtuhlah keberagaman. Dianggapnya kiblat bukan syarat dari sholat, menghadap kiblat ini. Ternyata ini ayat khusus buat orang yang kehilangan arah. Dia tak dapat menentukan mana arah kiblat, baru ya setelah dia berijtihad baru dia menghadap kemanapun. Maka fasama wajhullah bukan berarti wajah Allah, tapi yang dimaksud wajah apa? Zat tentunya. Tapi makna yang lebih dalamnya bagaimana? Kesanalah arah yang Allah ridhai. Arah yang Allah ridhai. Kalau memang sudah kehilangan daripada arah kiblat. Enggak semua orang lah, kita harus ngadep kiblat. Enggak ngadep kiblat tidak sah. Boleh jadi ini orang belum dapat ayat fawali wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wajah di sini maknanya ya menghadap, ya. Wajah kita menghadap ke kiblat, hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika seseorang baca surah Al-Maidah ayat 93, surah Al-Maidah ayat 93, ketika dibaca laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu, tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tidak ada dosa pada apa yang mereka makan, yang mereka minum, tidak ada dosa. Berarti kita boleh makan apa aja dong. Kan kalau udah beriman beramal soleh nggak dosa. Nah, nggak ngerti asbabul wurud, bahaya. Ya Allah, ini hadirin, ya. Ternyata ini ayat asbabul wurudnya. Asbabul wurud apa sih? Kita sering ada istilah asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Peristiwa yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau lebih. Itu asbabun nuzul, ayat Al-Quran. Kalau asbabul wurud itu peristiwa yang melatar belakangi disampaikannya satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya asbabun nuzulnya apa? Oh, ternyata asbabun nuzulnya ada sahabat, ya, ketika mendengar tentang ancaman orang yang pernah minum khamar, luar biasa takut. Padahal dia minum khamar ya ketika belum masuk Islam, ketika masih dalam keadaan kafir. Ya Allah, bagaimana nasib kami kelak di negeri akhirat? Turun ini ayat. Jadi asbabun nuzul tuh. Jadi asbabun nuzul ini ayat. Bagi orang yang udah beriman, beramal soleh sekarang, ya. Adapun pada masa lalu, di masa ia kafir, apa yang pernah dimakan, yang pernah diminum, maka tidak ada dosa lagi bagi mereka, karena telah masuk ke dalam agama Islam. Begitu. Ini hadirin, ya. Jadi penting, ya. Nanti kalau kita ditanya, kalau untuk dalil berijtihadnya Ustaz, loh banyak sekali. Diantaranya ada satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, di mana beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi bertanya kepada Sayyidina Mu'adz, "Ya Mu'adz, kaifa taqdi idza arada laka qada?" Bagaimana kau akan memutuskan suatu hukum apabila datang permasalahan hukum syariat kepadamu? Bagaimana kau akan memutuskan? Apa jawab Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Aqdi bi kitabillah. Aku akan putuskan dengan Al-Quran, dengan tuntunan Al-Quran. Fa ilam tajid fi kitabillah, kalau kau tidak dapati di dalam Al-Quran,
Fa bi sunnati Rasulillah. Aku akan putuskan dengan sunnah Rasulnya, dengan sunnahmu ya Rasulullah. Artinya akan diputuskan dengan hadis, dengan sunnah Nabi, dengan ajaran Nabi. Nabi bertanya pula, fa ilan tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah. Kalau tidak ada di dalam sunnah pun kau tidak temukan, di dalam Al-Quran pun kau tidak temukan, bagaimana? Apa jawab Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad dengan sekuat tenagaku, sekemampuanku, dikerahkan segala daya fikir kekuatannya untuk memahami permasalahan yang dihadapi. Tuh, ya, ini hadirin sekalian. Di antara salah satu dalil bagi mujtahid dalam berijtihad. Banyak sekali yang lainnya ya. Maka Nabi SAW pun bersabda, Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yarda Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Nabi, yakni Mu'adz bin Jabal, sesuai dengan keridhaan Nabi, dengan sesuatu yang membuat Nabi senang, membuat Nabi bahagia. Tadi, ya. Jadi kesimpulannya, ijtihad itu bukan barang mainan, bukan asal-asalan. Nah, hadirin, ya. Jadi untuk itu tidak berlebihan. Ulama abad 20-21, ya, ulama terkenal, yakni al-maghfurlah syahidul mimbar Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dia ada tulis satu buku, ya, itu judul bukunya Alla madhabiyah akhtaru bid'ah tuhaddidu asy-syari'ah al-islamiyah. Tidak bermadhab adalah bid'ah yang membahayakan. Adalah bid'ah yang membahayakan, yang dapat merobohkan syariat Islam. Kok tidak bermadhab itu bid'ah? Iya. Sebab kalau tidak bermadhab berarti memahami Al-Quran As-Sunnah tiap-tiap umat Islam dengan akalnya sendiri, baik dia ngerti maupun tidak ngerti. Nih hadirin, jadi kalau tidak ada madhab, bukan cuma 4 madhab, bisa 4 juta madhab akan timbul. Karena setiap orang memahami Al-Quran dengan seleranya. Padahal belajar sorof kagak, nahu kagak, ma'ani kagak, bayan kagak, badi kagak, istiqoq kagak, figuluh kagak, nggak ngerti sama sekali masalah bahasa. Ini baru masalah bahasa, belum usul fikihnya, nggak bisa ngebedain mana ayat, ya, muqayyad, mufassal, am, khas, nasikh, mansukh, nggak ngerti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, kalau udah seperti yang demikian ini, roboh syariat. Lucu jadi hadirin, saya ulang-ulang hal yang demikian ini karena memang masih ada orang yang anti madhab. Aneh. Kenapa demikian kita sebut aneh? Karena dari zaman Nabi, di saat sahabat tak faham atau belum faham dari apa yang Nabi sampaikan, nanya langsung pada Nabi, atau pada sahabat yang pintar, yang ngerti, yang selalu hadir di majelis Nabi. Ketika Nabi wafat, dari 124.000 sahabat, hanya 130 orang saja yang menjadi ulama. 130 orang. Jadi ulama artinya yang berani untuk menjawab pertanyaan dari para sahabat yang lain. Dari 124.000, hanya 130. Dari 130 yang terkenal dengan fatwa-fatwanya, sering mengeluarkan fatwa kepada umat, hanya 7 orang. 7, ya, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Umar. 7, subhanallah. 7 orang, nggak bisa sembarangan. Itu bertanya, karena sahabat sebagaimana kita saat ini,
Ada yang nggak sempet hadir di majelis Nabi, kecuali setahun cuma 3 kali, 5 kali. Kenapa hadirin? Lah kalau dagang ketika itu kan naik onta sejauh-jauhnya. Dari Mekah ke Syam aja 1 bulan perjalanan. Ya, pengen hadir di majelis Nabi, ikut belajar, kan nggak semuanya orang bisa. Nah hadirin, kalau pengen menuntut ilmu, faham betul-betul masalah daripada ilmu, bukan cuman hadir doang, butuh kecerdasan. Ya, untuk bisa cerdas, bisa tajam kita punya pemikiran, dikatakan ulama apa? Ilmu tidak akan memberikan sesuatu kepadamu meskipun setengahnya, sampai engkau berikan dirimu seluruhnya kepada ilmu, baru kau mendapatinya. Apa menyerahkan diri kita sepenuhnya pada ilmu? Fokus. Maka tips dari para ulama, kalau nuntut ilmu, jauh dari keluarga.